Jumpa lagi kita di kanal YouTube satukanindonesia.com dengan saya Maruli Tua Silaban. Kali ini kita akan menampilkan sebuah tampilan yang khusus dan yang luar biasa, yaitu di hari Pahlawan 10 November 2025 ini ada lembaga pendidikan yang begitu diminati masyarakat, yaitu Lembaga IB Kosgoro 57. Ya, pemirsa, bersama dengan kita telah hadir yang pada kesempatan ini baru saja melaksanakan wisuda, dilaksanakan pada hari ini Senin tanggal 10 November 2025 di Taman Mini. Bersama dengan kita Bapak Dr. Rambe Kamarul Zaman selaku Ketua Yayasan, dan yang ada di sebelah kanan saya, dan juga dengan Rektor IBIK, yaitu yang terhormat yang kita yang terpelajar Bapak Dr. Yunas, Dr. Haswan Yunas. Ya, kita sapa saja Bapak Ketua Yayasan. Selamat dan sukses atas pelantikan atas wisuda hari ini. Terima kasih. Bapak Rektor, terima kasih. Terima kasih. Bapak Rektor dan Bapak Ketua Yayasan, boleh disampaikan ada hal yang luar biasa yang dilakukan oleh IB Kosgoro 57 hari ini. Pak Dr. Rambe Kamarul Zaman yang menjadi Ketua Yayasan boleh menyampaikan ada apa-apa yang terjadi pada hari ini. Saya sekaligus sebagai Ketua Senat Akademik. Ya. Menjadi Ketua Senat Akademik persyaratannya merebli luar biasa itu. Siap. Ya, jadi ya harus memang dosen dari awalnya, dan pangkat saya terakhir dengan NIDN nomor induk dosen nasional, saya itu lektor kepala. Ya. Lektor kepala. Oleh karena itulah beberapa profesor tadi senat kita terlebih dahulu sudah dan yang menyangkut hari ini memang ya kita harus mensyukuri, dan ada hal yang luar biasa. Apa itu Pak Dokter? Pertama yang luar biasa itu ini 10 November. Betul, Hari Pahlawan. 10 November adalah Hari Pahlawan. Ya. Di samping 10 November hari lahirnya Kosgoro. Hari lahir Kosgoro. Tahun 57. Berarti keberapa ini Pak? Ini tahun 57 ke tahun sampai sekarang, yaitu sudah panjang sekali. Jadi kalau ormas di lingkungan Partai Golkar, terus terang Kosgoro yang paling tua. Oleh karena itu wisuda kali ini sudah wisuda yang ke-11. Nanti mekanismenya disampaikan oleh Rektor, Saudara Dr. Haswan Yunas. Dan pada saat kita lakukan sidang tadi, ya, yang sangat luar biasanya adalah persis jam 8:15 kita juga mengheningkan cipta, sekaligus mengheningkan cipta Hari Pahlawan, hari lahirnya Kosgoro, dan juga penyelenggaraan wisuda yang ke-11 Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 57. Lengkap tadi PPK Kosgoro, anggota DPR hadir semua lengkap. Kita mulai jam 8 pagi. Ketua Umum PPK Dep Akbar Sahikarno, doktor juga, Pak Agung Laksono hadir semua. Para tokoh-tokoh yang lain seperti dari ormas-ormas kita, dari Komisi 10, Ibu Karmila hadir dan menyerahkan tadi kit. Pada saat kita melaksanakan ini semua, ini sudah wisuda yang ke-11. Ya. Wisuda yang ke-11 untuk 6 program studi. Nanti Sekjen Rektor menyampaikan itu semua. Oleh karenanya syukurnya kita pas jam 11 setelah Rektor melantik dan juga Dekan Fakultas Ekonomi melantik, dan juga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melantik, dan juga Dekan Fasilkom Fakultas Ilmu Komputer melantik, dan lengkap dengan kaprodi masing-masing. Lantas selesai pelantikan itu Pak Bahlil hadir ya Pak? Hadir ya. Langsung jam 11 itu hadir dengan sangat luar biasa. Ya, beliau menyampaikan orasi yang menyangkut pengalaman beliau dan tugas-tugas beliau yang dilaksanakan sekarang di pemerintahan,
dan itu menambah keyakinan kita Iya. bahwa IB Kosgoro ke depan akan nanti menjadi terwujud menjadi universitas terkemuka di Republik ini. Namanya tetap Universitas Bisnis dan Informatika Kosgoro 57, dan juga kemajuan-kemajuan itu juga kita capai. Ya, berkat usaha Kosgoro semua dan doa-doa yang disampaikan itu saya kira ya harus kita sadari betul. Dan beliau tadi menyampaikan harapannya terhadap IBK 57 karena kebanggaannya itu. Dia merasa bersyukur di lingkungan keluarga besar Partai Golkar ada organisasi pendiri Golkar itu yang memiliki pendidikan yang tahapan dengan perjuangan, tahapan ke tahapan bisa kita capai. Akhirnya beliau menyampaikan jika ada, tadi langsung Bang Rambe dan juga Rektor, tolong saya disiapin 6 orang untuk akuntansi. Ya, 6 orang untuk akuntansi, saya akan berikan pekerjaan. 3 orang dari ilmu komputer akan, tapi dengan nilai yang tinggi, tapi yang dicatat di nilai IPK ya, IPK 3,8, di atas 3 lah. Tapi yang tinggi untuk bisa langsung diperintahkan Kepala Badan SDM dari Kementerian SDM untuk menerima. Nanti saya akan tugasin. Jadi itu nanti rektor yang punya tugas. Di samping itu Pak Bahlil tadi dengan rasa kebanggaan dan kejujuran hati nuraninya, ini beliau kan menyampaikan nggak perlu pakai ide-ide besar, pengalaman hidupnya disampaikan, apa tugas dia sekarang disampaikan, dan clear. Bagi orang tua juga sangat bersyukur, bagi wisudawan-wisudawati juga mendengarkan sangat cukup serius. Di samping alumni-alumni banyak tokoh-tokoh semua hadir lengkap. Dan lantas saya akan bantu. Kita kan sekarang IBK 57 ini dapat KIP. Dapat KIP ya. Keluarga Kartu Indonesia Pintar. Pintar. KIP kita cukup sampai 280 orang. Kita dapat KIP di samping yang umum. Jadi yang dapat KIP ini, dia bilang tadi lagi, saya akan bantu di perusahaan saya sendiri. 15 orang untuk saya berikan beasiswa. Luar biasa, Pak. Di samping itu juga dia akan membantu. Ya, sebab mungkin ditanya, saya tidak ditanya, mungkin rektor ditanya atau siapa ditanya, ya ini perlu komputer. Saya akan bantu komputer 20. Luar biasa. 20. Ya, dia nyatakan seperti itu. Jadi bagi saya kira hal yang begini disyukuri karena ini adalah memperingati hari lahirnya Kosgoro. Sekaligus memperingati hari lahir, hari pahlawan. Pahlawan. Ya. Dia juga tadi bukan terlambat, tapi memang pada saat masuk ke dalam ini, Ketua Umum PPK Kosgoro sudah memang kita mengiringi untuk masuk ke ruangan wisuda ini, dan pada saat itu beliau langsung menelpon saya. Ini bagaimana, Bang? Saya tadi sudah berpakaian lengkap, tapi habis saya berpakaian mau berangkat ke IB Kosgoro, ke Taman Mini, saya dipanggil oleh Bapak Presiden. Jadi bagaimana? Begitu ya. Jadi ya. Pak Ketua Umum Bahlil tadi, Ketua Umum Partai Golkar yang langsung juga adalah menelpon Menteri saya. SDM, itu pada mau datang ke acara IB Kosgoro Wisuda ini ditelepon oleh Presiden. Dia ditelepon oleh Presiden. Jadi dia ke sana dulu, yang harusnya dia datang pagi atau jam 9. Lantas minta pendapat Bang Rambe. Apakah saya bagaimana? Saya bilang ke sana dulu. Ini bertemu apa rapat atau berdua dipanggil presidennya? Dia mengatakan berdua. Kalau berdua apa? Saya bilang apa? Itu kan bisa cepat selesai. Jadi pertimbangan abang begitu. Saya hadir jam 11
persis jam 11 sudah kita lantik semua. Bahlil kita sambut ke depan dan kita iringi ke dalam. Lantas pengantar sudah selesai, sudah pelantikan, baru dia memberikan pembekalan yang diperlukan oleh juga bukan hanya saya kira mahasiswa sarjana baru yang dilantik tadi, tapi bagi orang tua juga pembekalan seperti itu ya sangat bermakna bagi mereka. Itulah syukur kami dari seluruhnya anggota Senat dan juga saya kira yayasan yang juga hadir tadi semua lengkap. Upaya yang kita lakukan hari ini adalah sangat luar biasa dan berketepatan pula seperti yang dikatakan tadi ya, Hari Pahlawan, hari lahirnya Kosgoro 10 November, lahirnya Kosgoro 10 November juga di tahun 57, dan juga sekaligus kita wisuda. Tidak pernah 10 November, ini sudah yang ke-11, baru yang ke-11 ini 10 November, dan kita di sini adalah mengheningkan cipta tadi pada saat pembukaan rapat Senat. Luar biasa penjelasan Bang Rambe, sudah cukup terang, ya, lengkap dan jelas. Ya. Sudah cukup lengkap dan jelas Ya. itu Bang Rambe. Ya. Abang sebagai ketua yayasan sudah menyampaikan. Nah, cuman begini, kan hari ini adalah wisuda ke-11. Ya. Sepertinya ada sesuatu yang baru. Ini kan apakah ada hal yang baru dari wisuda sebelumnya dengan wisuda hari ini dengan kehadirannya Ketua Umum Partai Golkar yang juga adalah Menteri ESDM. Apa makna narasi di balik kehadiran itu? Karena saya melihat Bang Rambe sangat berapi-api untuk menguraikan kehadiran dari Ketua Umum DPP Golkar yang juga adalah Menteri ESDM dibandingkan dengan apakah memang wisuda sebelumnya tidak pernah dihadiri oleh Ketua Umum Golkar yang juga Menteri seperti Bang Erlangga Hartarto. Ya. Nah, ini menarik nih Bang Rambe. Ya. Bagaimana kira-kira? Tentu tujuannya adalah kemajuan IBI Kosgoro 57. Ya. Kenapa? Waktu Pak Erlangga kita undang, Ya. Pak Erlangga itu juga pembina yayasan. Ya, Kita undang dia selaku Menteri Perindustrian, ya. tapi belum Ketua Umum Golkar. Kita undang Pak Dito Aryo Tejo selaku Menpora, ya. Tidak pimpinan partai, Bukan. Partai Golkar. Iya. Demikian juga Pak Maman. Ya. Demikian juga yang terakhir waktu itu Pak Ya. Jerry Sambuaga. Oleh karenanya memang kehadiran kali ini ya jadi di samping kehadiran dia merasakan bahwa salah satu pendiri Partai Golkar yang namanya Kosgoro rupanya punya lembaga pendidikan. Tadi dia nyatakan itu. Iya ya. Jadi sejarahnya dia bilang yang bergerak dalam lembaga pendidikan ini Kosgoro. Iya. Yang ditugaskan pada waktu itu di samping lembaga pendidikan yang paling utama adalah koperasi dan juga perekonomian rakyat. Dan ini ya pas momentumnya, beliau juga sangat antusias begitu. Di samping juga memang kita siap dalam rangka penyelenggaraan pendidikan itu. Jadi apa yang Abang sampaikan tadi adalah ada beberapa bantuan yang disampaikan oleh Menteri SDM tadi, baru kali ini itu terjadi dari DPP Ya. Golkar atau bagaimana sebetulnya? Ya. Jadi sebelum-sebelumnya kita tidak ada. minta itu. Tidak minta ya. Tidak minta. Baru kali ini. Iya. Nah, Jadi tidak minta, tidak ada yang menyatakan harus begini, harus begini, tidak. ya. Yang kita minta dari yayasan Pak Bahlil itu ya menyatakan apa program yang kita lakukan ya itu di bidang pendidikan. Di Nah, samping juga kita memberikan silabus tentang koperasi. Kan sudah baca Ya. buku itu. Buku, ya. Jadi inilah saya kira Marudi yang kita garap, dan pesannya tadi yang ini juga harus aktivis. Ya. Perlunya aktivis itu waktu mahasiswa. Iya ya. Jadi jangan hanya sekedar kutu buku, datang dosen pulang dia belajar sendiri.
tapi aktivis yang bersosialisasi untuk melatih diri. Bang Rambe, yang terakhir ini untuk Bang Rambe. Dengan begitu antusiasnya, dengan begitu semangatnya wisuda ditambah dengan bantuan yang begitu spontan untuk beasiswa, untuk bekerja alumni dari IB Kosgoro 57 ini, kira-kira ke depan seperti apa ini IB Kosgoro 57 dengan adanya bantuan-bantuan tadi Bang Rambe? Dan kita saya kira berterima kasih. Ya. Dan kita akan berupaya juga merealisasikan biar bantuan itu bermanfaat betul untuk kemajuan IBI. Dan saya juga tadi langsung merasa bantuan itu kita kan mau mengembangkan artificial intelligence. Iya. Jadi artificial intelligence ini kan butuh komputer yang jumlahnya cukup banyak dan memenuhi spesifikasi untuk artificial intelligence. Jadi di tahun ini mudah-mudahan artificial intelligence akan kita buka prodinya, tinggal menunggu izin dari Dikti. Jadi upaya ini harus kita lakukan dan apapun yang dilaksanakan, pesan yayasan kepada pelaksana, rektor dan aparatnya di bawah, ya di samping memang kita harus tegap berdiri. Sebab bantuan seperti yang tadi pun bukan kita minta, Maruli. Bantuan itu luar biasa. Tapi itu langsung rasanya ya di samping menghargai Kosgoro, menyelenggarakan bidang pendidikan dan usaha-usaha yang dilakukan oleh Kosgoro. Ya, Maruli tahulah ini pengurus PPK juga ini. Iya. Hal yang begini harus kita kembangkan dan memang kita konsisten apapun. Dan tidak boleh bantuan ini nanti mudah-mudahan segera terrealisasi kita sia-siakan. Ini harus benar-benar untuk pengembangan IBI 57. Sebab beliau tadi mengatakan saya selaku ketua umum Partai Golkar, Menteri SDM. Berarti ada kelebihan yang dimiliki oleh Kosgoro PPK Kosgoro 57 dibanding dengan ormas-ormas yang lain begitu ya. Dengan, itu menurut Maruli lah. Dengan begitu ya, dengan adanya IBI lembaga pendidikan IBI Kosgoro ini ya. Yang penting kita seriusi. Baik. Makasih Bang Rambe. Makasih. Kini kita beralih ke rektor yang kita hormati dan banggakan, yaitu kandidat profesor, asisten profesor Pak yang terpelajar dan yang terhormat Bapak Dr. Hasan Yunas. Ya, kita sapa saja. Tadi Pak Rektor, Ketua Yayasan Bang Rambe sudah menjelaskan terkait dengan kebijakan-kebijakan bagaimana yayasan ke depan, dan tentunya Bapak sebagai rektor ini tentunya ini kan baru saja melaksanakan wisuda. Boleh disampaikan Pak Rektor terkait dengan prosesi rektor prosesi wisuda hari ini, berapa wisudawan dan agenda ke depan dan bagaimana prosesnya bisa berjalan Bapak Rektor? Ya, terima kasih Pak Nurul. Di wisuda ke-11 ini 10 November 2025 adalah sejumlah 356 mahasiswa. 356 mahasiswa, dan ini lebih besar dibanding wisuda 10 di mana waktu itu 255. Nah, alhamdulillah kita terjadi peningkatan jumlah wisudawan. Dalam kaitan itu juga penerimaan mahasiswa baru kita tahun ini 2 kali lipat dari tahun lalu. Artinya ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka di IBI Kosgoro 57. Alhamdulillah, salah satu yang menjadi daya tarik, semua program studi kita sudah terakreditasi. Oh, sudah terakreditasi, Pak. Akreditasi apa ini, Pak? Boleh biar publik tahu nih, Pak Rektor. Akreditasi kan beberapa program institusi studi kita baik sekali, sudah baik sekali. Untuk program studi manajemen, akuntansi, administrasi bisnis dan komunikasi itu udah baik. Baik sekali. Baik sekali. Kualifikasinya akreditasinya. 4 baik sekali. 2 program studi teknik informatika dan sistem informasi itu posisi baik. Baik. Jadi kita juga sudah punya S2 Pak Maruli, Magister Manajemen. Sekarang 2 angkatan kedua.
Sedangkan sedang kita rancang sekarang program magister akuntansi, sehingga alumni-alumni yang kita hasilkan itu bisa menunjukkan studinya ke jenjang S2 yang saat ini baru berlangsung manajemen. Dan ini kita kembangkan untuk akuntansi dan juga komunikasi. Nah, jadi di samping itu kita selagi membuka program studi artificial intelligence sesuai dengan kebutuhan pasar yang disampaikan Pak Ketua SMC tadi, sekaligus itu menjadi syarat untuk menjadi universitas bisnis dan informatika Sekolah 57. Begitu ya. Jadi Pak Rektor luar biasa ternyata capaiannya. Tadi Pak Rektor menyampaikan terjadi peningkatan yang signifikan mahasiswa di IBK 57 meningkat ya. Jadi tadi Pak Ketua Yayasan telah menyampaikan bagaimana pengembangan program studi ini. Bagaimana langkah ke depan itu dikaitkan dengan banyaknya hari ini sesuatu surprise begitu Pak ya. Nah, dengan banyak besarnya surprise, ada bantuan dan secara spontan gimana ke depan ini IBK 57 ini gimana Pak Rektor? Jadi di samping menaikkan potensi baik menjadi baik sekali, program studi yang sudah baik kita menuju unggul. Unggul. Jadi kelayakan dari program studi yang sudah bisa unggul kita dorong menjadi unggul, kemudian fasilitasnya yang tadi mendapat bantuan akan menjadi pelengkap daripada laboratorium kita, dan juga membantu masyarakat yang tidak mampu. Kita tadi sudah mendapatkan dukungan beasiswa kurang lebih 280 orang Pak ya? Lalu tadi ditambah oleh Pak Bali 15 orang lagi. Jadi ini beasiswa full sampai selesai. Jadi, kemudian dari program studi yang akan mengikuti akreditasi kembali, kita sedang persiapkan untuk bisa menuju unggul. Setidaknya mempertahankan posisi baik sekali, tidak downgrade menjadi baik gitu. Jadi dosen-dosen akan kita tingkatkan kompetensinya, jumlah doktor kita tambah terus, sehingga program studi itu memiliki kualifikasi menuju unggul. Ini luar biasa Pak Rektor. Nah, tentunya karena guna meningkatkan keunggulan daripada IBK 57 ini, boleh Bapak jelaskan presensi terkait dengan sumber daya manusia pengajar, tim pengajar di IBK Kosgoro 57 ini Pak? Doktornya bagaimana ada yang S2 dan S1 begitu Pak? Gimana? Karena ini kan menjadi salah satu referensi bagi publik atau masyarakat luas untuk menyekolahkan anak-anaknya, ada putra-putri bangsa kita sekolah di IBK Kosgoro 57. Jadi semua dosen kita sesuai dengan standar layanan pendidikan tinggi, semua sudah S2. Nah, kemudian S3-nya untuk program studi manajemen sudah lebih dari 50%. Jadi program itu unggul apabila dosen doktornya 50% lebih. Nah, sekarang kita pacu juga untuk yang manajemen sudah 50%. Kemudian yang akuntansi sedang mengikuti pendidikan juga banyak, begitu juga komunikasi. Jadi persiapan kompetensi dosen ini melalui studi S3, dan alhamdulillah 40 orang dari dosen kita itu sudah tersertifikasi dosen. Dia memiliki sertifikasi dosen, sehingga IDN sudah punya IDN ya Pak ya? IDN dan juga sertifikat pengajar ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, berarti dalam hal ini Dikti. Jadi 50% itu sudah dapat tunjangan sertifikasi dosen. Di samping kompetensinya sudah memadai, dia juga mendapat bantuan keuangan dari negara untuk honor tambahannya. Nah, jadi itu bukti bahwa kita selalu meningkatkan kualitas. Di samping terstandarisasi akreditasinya, dosen-dosennya sudah terakreditasi mendapatkan sertifikasi. Luar biasa Pak. Itu kita pacu terus. Pak Rektor, boleh tahu berapa sekarang mahasiswa di IBK Kosgoro 57 ini? Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai ini? Sekarang sudah mencapai 3.000 dengan masuk kemarin kurang lebih 700. Sebelumnya kita 2.400. Kurang lebih 3.100 S1 dan S2 Pak, yang aktif sekarang. Ini kalau Bapak tadi sudah menjelaskan
jelaskan. Ini mana tahu nih kader-kader putra putri bangsa ini yang berminat untuk Dengan menjadi senang hati, ya. tim pengajar nih, Iya, Pak iya, mahasiswa. silakan. Gimana untuk jadi dosen di IB Kosgoro 57 gimana Pak Rektor? Iya, yang satu dia harus linear. Kalau dia manajemen, dia satunya Iya. manajemen, S2-nya manajemen, Iya. S3-nya manajemen juga. Iya. Jadi linearitas itu sebagai syarat supaya dia diakui oleh negara sebagai dosen tersertifikasi. Sehingga kalau tidak linear kita tidak bisa jadi dosen tetap ya. Gitu ya. Jadi kalau dia mau administrasi bisnis, S1-nya bisa bisnis atau S2-nya minimal administrasi bisnis atau S3-nya jadi dilihat ijazah terakhirnya Pak. Tapi Kalau alumninya sudah pada di mana ini sekarang ini Pak Rektor? Alumni- Kadang-kadang ini kan alumni ini juga Iya, kan sangat iya. mempengaruhi Betul, juga betul. bagaimana Iya. brand daripada lembaga pendidikan itu sendiri. Iya, Bagaimana? sebagaimana yang saya katakan tadi, 60% alumni IB itu sudah bekerja. Bekerja, Sudah bekerja, ada di Departemen Pertanian, ada di BUMN, di BUMD, kemudian ada yang berwirausaha. Mereka membuat bisnis karena di mata kuliah kewirausahaan itu di IB wajib. Jadi semua program studi ada entrepreneurnya. Pak Rektor, Iya. tadi kan Pak Bang Rambe selaku Ketua Iya. Yayasan kan menyampaikan Nah, bahwa Ketua Umum DPP Golkar yang Iya. juga Menteri SDM Iya. memberikan jaminan Iya. beberapa orang, sejumlah orang alumni daripada IB Kosgoro 57 ini langsung bekerja di kementerian dan Iya. lembaga-lembaga lain. Iya. Itu gimana itu? Bapak bagaimana tanggapan Bapak? Ya, saya kira itu satu tantangan yang luar biasa diberikan oleh Pak Menteri SDM, Ya. Ketua Umum Golkar. Kita siap. Ya. Jadi rata-rata tadi yang terbaik itu di atas 3,8 ya Pak. Iya. Jadi itulah yang akan kita dorong nanti mengisi permintaan pasar, termasuk yang ditawarkan oleh Pak Menteri SDM. Kita akan seleksi dulu di internal kita supaya kompetensinya, kemampuan speakingnya, kemampuan bisnis dan informatikanya sesuai bidang akuntansi dan juga bidang teknik informatika, sehingga nanti di lapangan dia betul-betul layak mengisi jabatan ditawarkan oleh Luar biasa. Pemirsa, Ya. jangan lewatkan kesempatan untuk studi di IB Kosgoro 57. Pak Rektor, ini di terakhir nih. Apa yang menjadi pesan Bapak kepada masyarakat luas guna meyakinkan masyarakat luas sekaligus bahwa harapan itu ada di IB Kosgoro yang bisa menghasilkan putra-putri bangsa menjadi orang terdidik dan terpelajar. Apa yang Ya, saat ini IBI sudah memiliki semua program terakreditasi dan institusinya sudah baik sekali. 4 program studinya baik sekali. Kemudian S2-nya juga terakreditasi baik. Ya. Dan kita harap semua kualifikasi dosen yang dibutuhkan untuk kenaikan akreditasi menjadi unggul sedang terus kita persiapkan. Kurikulumnya kita lakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga dengan terserapnya 60% di lapangan kerja, kemudian 40% mereka berwirausaha, terbuka kesempatan seluas-luasnya untuk masyarakat bergabung dengan IBI, sehingga siap kerja dan juga siap berwirausaha. Terima kasih Terima Pak kasih, Rektor, Pak. luar biasa. Pemirsa, kita sudah tiba di sesi akhir daripada podcast yang singkat dan yang luar biasa ini. Tentunya pada hari ini adalah Hari Pahlawan Nasional yang juga adalah menjadi satu momentum yang sangat penting bagi Kosgoro, yaitu hari lahir daripada Kosgoro 1957. Karenanya selamat Hari Pahlawan Nasional, selamat hari ulang tahun Kosgoro 57 yang ke-68 tahun. Kan begitu Pak Ketua Yayasan Bang Ya. Dr. Rambe Kamarul Zaman. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu dengan saya Marulito Silaban. Rambe Kamarul Zaman. Haswan Yunus. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan lain. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.